Ananda sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita awali dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, untuk kehadiran Ananda isi pada form Google Classroom yang sudah tertera untuk kehadiran hari ini. Hari ini kita akan membahas mengenai 4 syarat yang harus dimiliki dalam pergaulan. Yang pertama itu harus punya perisa, yang kedua harus punya rasa, dan yang ketiga harus punya malu, dan yang keempat itu harus punya sopan. Materi ini penting untuk Ananda pahami agar kita bisa dalam pergaulan, dalam kehidupan sehari-hari sebagai makhluk sosial bisa lebih menyampaikan atau menampilkan diri itu sesuai, bukan kesesuaian berdasarkan keinginan kita saja, tapi juga menyenangkan bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, karena di sini judulnya adalah 4 syarat yang harus dimiliki dalam pergaulan, maka harus punya periksa di sini artinya adalah dalam pergaulan kita perlu memeriksa hal-hal yang menjadi kegiatan ataupun hal-hal yang mungkin pernah berseberangan atau bertolak belakang dengan orang lain. Nah, disebutkan di sini bahwa periksa itu adalah suatu upaya untuk mengoreksi diri berupa kekurangan, kelemahan, kekuatan dengan pikiran yang jernih dan analisis yang dalam. Misalnya, dalam pertemanan kita merasa bahwa orang lainlah yang tidak tepat. Dalam kondisi seperti ini kita perlu periksa dulu apakah memang betul orang itu tidak tepat, atau memang kelemahan kita yang tidak mampu memahami, atau mungkin bidang kita bukan di situ. Jadi ketika kita dihadapkan pada suatu permasalahan atau suatu kondisi, apakah itu menyenangkan ataupun tidak menyenangkan, kita perlu periksa dulu. Kalau seandainya itu menyenangkan, jangan serta-merta kita menyatakan bahwa itu karena campur tangan saya makanya sukses. Tunggu dulu, apakah betul itu adalah kelebihan atau kekuatan Anda yang mengatakan bahwa sesuatu yang terjadi dan sesuatu yang lancar itu memang karena campur tangan Anda. Artinya di sini apapun yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, dalam pergaulan kepada orang yang lebih kecil ataupun sebaya ataupun orang yang lebih tua, kita perlu periksa dulu kekuatan kita, kelebihan kita, dan juga kita memahami apa kelemahan dan kekuatan kita. Tujuannya apa? Agar kita selalu menerapkan sikap-sikap dan perilaku yang positif. Selanjutnya itu adalah harus punya rasa. Rasa atau di Minang itu disebut dengan raso, bertujuan untuk melihat, dirasa-rasakan dulu. Ketika ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan dalam diri kita, kita perlu rasa-rasakan terlebih dahulu apa perlu ini ditampilkan seperti ini atau seperti ini, seperti itu, atau lebih baik begini dan lain sebagainya. Itu kita rasakan dulu. Rasa itu permainannya atau kegiatannya adalah pada hati kita. Nah, dalam suatu keadaan atau peristiwa, terkadang pikiran dan hati kita bertolak belakang sehingga tidak jarang kepala kita pusing dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya rasa yang timbul dari hati dibawa ke pikiran, tiba di pikiran dilakukan pertimbangan yang hakiki. Artinya rasa yang ada dalam hati kita bawa ke pikiran yang kemudian kita inok manuangan atau kita renungkan dalam mengambil suatu pertimbangan dalam melakukan suatu sikap atau perilaku. Selanjutnya, yang ketiga adalah kita harus punya malu. Rasa malu itu sebenarnya sudah ada dalam diri seseorang. Saat kita lahir, kita sudah diajarkan bahwa ketika kita tidak menggunakan pakaian, kita langsung diberikan kain bedong. Jadi aneh ketika hari ini orang melunturkan rasa malu dalam diri mereka, padahal itu sudah ada sejak mereka kecil. Nah, untuk apa rasa malu ini? Rasa malu ini untuk dalam kehidupan sehari-hari kita mampu menampilkan sikap-sikap layaknya orang yang beriman. Selanjutnya harus punya sopan. Harus punya sopan di sini. Sopan itu sering dikaitkan dengan santun. Sopan itu lebih ke sikap, sementara santun itu lebih ke
tutur kata. Jadi sopan terlihat dari tingkah laku, santun terlihat dari tutur sapa yang halus dan terpuji. Terkait dengan materi ini, silahkan Ananda tuliskan satu contoh dari 4 bagian ini. Silahkan pilih bagian mana yang menurut Ananda orang tersebut tidak memiliki, apakah itu periksa, apakah itu rasa, malu, ataupun sopan. Ananda tuliskan pada bagian komentar yang tersedia pada kolom Google Classroom Ananda. Sekian materi hari ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Jika ada hal-hal yang perlu ditanggapi, silahkan tulis pada Google Classroom. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.